Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Bendungan Tapin merupakan salah satu proyek strategis nasional mulai dibangun pada tahun 2015 dan pada awal tahun 2021 secara langsung diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Tidak sekadar sebagai bendungan penahan air, tetapi lebih jauh lagi menjadi bangunan yang memiliki daya guna lebih bagi pembangunan daerah. Simak selengkapnya dalam eksplorasi pembangunan berkelanjutan Bendungan Tapin, Kalimantan Selatan. Pembangunan infrastruktur masif dilakukan di seluruh negeri, tidak terkecuali di Pulau Kalimantan. Pemerintah pusat lewat proyek strategis nasional telah membangun Bendungan Tapin di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Bahwa karena adanya Bendungan Tapin ini, banjir di Kabupaten Tapin bisa kurangi sangat drastis sekali. Hanya kecil sekali daerah yang terkena banjir karena Kabupaten Tapin memiliki bendungan ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya resmikan Bendungan Tapin di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Dan sanak sabarataan, sekarang kita sedang berada di Bendungan Tapin, yang mana bendungan ini merupakan salah satu bendungan terbesar yang ada di Indonesia dan terletak di Desa Pipitak Jaya, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Bagaimana kilas balik tentang proses pembangunan Bendungan Tapin dan bagaimana masyarakat adat Dayak Meratus menuju era modernisasi bersama saya, Hana Nuria, langsung dari Desa Pipitak Jaya. Bendungan Tapin berada di Desa Pipitak Jaya, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Wilayah ini terletak 21 km dari rantau ibu kota Kabupaten Tapin atau 137 km dari Banjarmasin, ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Bendungan yang kini berusia 3 tahun lebih seusai diresmikan Presiden Joko Widodo pada Februari 2021. Bendungan yang dibangun dalam kurun 5 tahun dengan biaya mencapai 986,5 miliar rupiah memiliki banyak manfaat, mulai dari memperkuat ketahanan pangan melalui penyediaan irigasi, mampu mereduksi banjir menjadi penyedia air baku, hingga menjadi sumber air untuk pembangkit listrik. Keberadaan bendungan ini menjadikan Kabupaten Tapin menjadi salah satu wilayah yang terdampak paling kecil pada bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kalsel beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Tapin, Karliansa. Pihaknya mengaku bahwa karena adanya Bendungan Tapin, banjir di Kabupaten Tapin bisa dikurangi sangat drastis. Akhirnya dampak daripada bendungan ini secara positif yang telah dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tapin secara umum, yaitu pada saat tahun 2021 di bulan Februari terjadilah banjir besar di yang seluruh kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan. Satu-satunya daerah kabupaten yang sedikit terdampak ke banjir yaitu Kabupaten Tapin, karena adanya Bendungan Tapin ini menahan arus air yang banjir tersebut. Nah, itu merupakan yang pernah dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Tapin. Adapun kelanjutannya sekarang yang sudah dirasakan sebagai masyarakat sekitar bendungan ini, yaitu bagian bawah, bagian hilir, yaitu Desa Batu Ampar, Desa Miawa, Kecamatan Piani, dan seterusnya. Itu sekarang sudah bisa meningkatkan
pendapatan perekonomian di bidang pertanian, perkebunan, yaitu palawija, tanaman, jagung, dan sebagainya, itu dalam 1 tahun bisa menghasilkan 4 kali. Karena apa? Sebelum adanya bendungan, biasanya masyarakat apabila menanam jagung, apapun, palawija, sebelum panen terjadi banjir besar sehingga gagal panen. Tetapi dengan adanya bendungan Tapin ini sudah beroperasi, ternyata apa yang ditanam oleh masyarakat sekitar di Batu Ampar, Miawa, dan sekitarnya, dan seterusnya, itu berhasil dengan baik karena tidak ada lagi banjir besar yang mengakibatkan gagal panen. Bendungan Tapin, Desa Pipitak Jaya, dan Desa Harakit, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, kini sudah terbangun dan berfungsi dengan baik. Selain memiliki keindahan alam dan pesona sungainya, wilayah di sekitar Bendungan Tapin juga memiliki banyak hal penunjang wisata lainnya, seperti kearifan lokal, kesenian, dan kebudayaannya. PPK Bendungan Tapin, Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, Kristiono Wardani mengatakan bahwa saat ini Balai Sungai tengah fokus bagaimana Bendungan Tapin tetap terjaga, manfaatnya bisa berkelanjutan, serta bagaimana meningkatkan potensi yang ada untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata. Untuk kelanjutan suku adat dan suku budaya itu, kami sebagai BWS Kalimantan III sedang berusaha untuk membangun seperti tata kawasan di sini. Itu nanti akan berlanjutannya untuk sebagai budaya di sana, sebagai tempat untuk budaya, tempat wisata juga. Jadi perkembangan untuk perekonomian masyarakat di sini akan semakin lebih baik. Di situ ada seperti Science Park, itu tempat untuk melihat lokasi Bendungan Tapin dari atas ketinggian, jadi seperti gardu pandang. Terus di sana juga bisa saling berinteraksi juga. Terus di situ juga ada di lokasi 2 itu ada semacam seperti tempat gedung pertemuan. Jadi tempat gedung pertemuan bisa untuk sebagai tempat zona budaya juga, bisa untuk tempat teman-teman masyarakat di sini untuk berinteraksi juga. Terus untuk yang selanjutnya ada lokasi 3. Di lokasi 3 itu lebih ke jogging track, jadi untuk camping ground, jadi ke lokasi alamnya. Lebih ke situ sih lokasi yang ada di situ. Pengembangan kawasan Bendungan Tapin akan difokuskan untuk bisa menjadi kawasan pariwisata atau tempat berkumpul baru bagi masyarakat setempat. Karliansah mengungkapkan akan ada 3 potensi wisata landscape di sekitar Bendungan Tapin yang akan ditata dan ditambahkan taman budaya yang sesuai dengan adat setempat, mulai dari alam hingga buatan. Wisata alam yang ada di sekitar Bendungan Tapin ini berdekatan dan dengan wisata alam yang sudah dikenal sampai mancanegara, yaitu wisata alam Loksado. Yang kedua, wisata buatan yang sudah jelas, yaitu dengan adanya Bendungan Tapin ini, yaitu waduk, dan ditambah lagi ada lokasi-lokasi yang sudah sedang dikerjakan untuk menjadi tempat-tempat wisata keluarga yang nanti untuk menunjang destinasi wisata yang ada di sekitar Bendungan Tapin ini. Sangat menjanjikan, tinggal kita bagaimana pengelolaannya. Kemudian yang sangat penting itu akses infrastruktur, itu hal penting. Kalau bagaimana indahnya di sini, kalau infrastrukturnya kurang mendukung, orang berpikir, nah
Jadi yang perlu kita benahi itu adalah infrastruktur jalannya, kemudian semua SKPD ikut terlibat di situ. Seperti marka jalan itu Dishub punya anuannya kan. Kemudian untuk sinyal Kominfo. Nah itu jadi beberapa SKPD yang perlu mendukung dalam hal kepariwisataan ini. Kadang-kadang dibebankan ke pariwisata aja. Pertama sisi anggaran. Nah perlu adanya keterlibatan SKPD lain dalam rangka mendukung ini. Karena apa? Pariwisata itu kalau sudah maju itu dampaknya positifnya banyak banget ke masyarakat. Transportasinya, kemudian para pengelolanya, kulinernya, fashionnya, krianya, sampai event-event pertunjukan, seni pertunjukan. Jadi 7 subsektor ekonomi kreatif itu bisa kita kembangkan di sini adanya. Pembangunan infrastruktur di sekitar Bendungan Tapin menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan potensi pariwisata daerah. Bendungan Tapin yang terkenal dengan keindahan alamnya dan pesona panorama sungainya memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata alam. Namun, keterbatasan akses infrastruktur pendukung telah menjadi hambatan utama dalam memaksimalkan. Pemirsa, itulah ragam informasi yang kami kemas untuk Anda. Dapatkan berita pilihan lainnya di kanal Kominfo Newsroom atau melalui sosial media GPR TV. Saya Ladiantri Arfiani pamit dan segenap kru yang bekerja pamit undur diri. Sampai jumpa.